KDC, KDC, tolongin ambil gambar jam. Tolong. Udah nih. Maaf ya. Kalau nggak sempat bikin itu, tahu masih tanya-tanya, gue baru ngirim foto. lalu pas konten itu gue gini ya. Apa namanya? Jordan. Gini, kadang gini. Itu pakai suara di mute gitu. Enggak pakai emang enggak. Dia pakai suara asli. Gue pusing karena ngurusin kayak gitu. Kan foto yang lama uploadnya. Iya, nanti lah. Gue mau dari sekarang aja. Takutnya impact. Kamu lebih KPK ya dia? Gue cuma orang 6 cuy sebelum masuk ke Oh iya. satu ya tapi UEFA. bedain aja. Adiknya si Inca yang datang. Ke plafon Indodax. Indodax. Dia main juga kan. Aku langsung banyak. Nyawa ya, Wak. Mana sih kameranya Mas? Masuk ke kolom. Karena malas ngedit. Langsung cus-cus. Oh, bisa. Bisa kalau mau ngedit mah. VPN. Iya, dia pakai aplikasi lain. Di TikTok nggak bisa. Di TikTok mah cuma upload doang. Batu bara. Wow. Kapan dulu? Kapan yang begini? Tapi kedamaian nih, cukup. Ini. Dokumennya. Di lebarnya. Hah? Gini ya? Gini. Oh, siap. Iya. Jadi kalau angle kamera keren. Siapa? Keren kan? Rendah.
Wah, murah banget. Teman-teman mundur ya. Gak ditampilin ya? Gak ditampilin. Iya. Hah? Bentar lagi. Tampilkan. Oh, cerah sekali. Woi, bro. Indra, Indra. Ayo Indra. Ayo, stop salam. Ntar fotonya nanti. Bang Azhar. Woi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, rekan-rekan media yang saya banggakan. Hari ini kita akan update terkait dengan perkara trading binomo dengan tersangka Ika. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Eksus perkembangan penanganan kasus ini ya. Tentunya kasus ini merupakan kasus yang menjadi atensi publik ya. Jadi perhatian publik yang ditunggu-tunggu publik. Tentu penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus dengan serius dan sungguh-sungguh baik dalam melakukan penelusuran atau tracing dan juga melakukan pencarian terhadap keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini. Untuk lebih jelasnya kami mempersilakan Bapak Direktur Tindak Pidana Brigjen Wisnu Hermawan untuk sampaikan presentasinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Karopenmas, yang saya hormati Pak Karopenmas, Pak Kabak Penum, Pak Wadir, Pak Wadir ada, Pak Wadir, Pak Kasubdit, dan rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Pada kesempatan sore hari ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus menginformasikan tentang perkembangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ika. Saya sampaikan bahwa kami tidak berhenti di sini saja. Kami lagi mengembangkan terkait dengan tersangka lainnya yang kami
duga masih ada dan belum kami tangkap. Mengapa kami sampaikan ada dugaan tersangka lain? Karena kami menggandeng dan dibantu oleh rekan-rekan teman-teman dari PPATK terkait dengan aset tracing, teman dari Bapepti dan OJK dan Bank Indonesia. Di situ ada sejumlah aliran dana ke beberapa bank yang akan kami sampaikan yang akan datang. Ya, jadi hari ini konsepnya adalah kita menunjukkan saudara ikan yang ada ya, di sini. Ya. Yang kedua, bagaimana Polri penyidik telah beberapa aset sudah kita sita lagi, baik berupa mobil, rekening, kemudian nanti ada rumah dan tanah, serta yang kami duga ada di kripto. Ya. Kami akan mencari terus asetnya kemana saja, dan kami sangat dibantu oleh teman-teman dari PPATK dan dari lembaga kepentingan lainnya. Jadi Polri tidak bisa sendiri, kami juga minta bantuan dan dukungan masyarakat untuk bisa memberikan informasi kepada kita di mana saja barang bukti dan yang membantu saudara Ika tersebut. Mungkin ini dari saya, nanti karena sebagian data sudah diberikan oleh teman-teman wartawan, nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Selanjutnya ada lebih penjelasan dari Kasubdit. Terima kasih Pak Karopetmas, Pak Direktur, Pak Kabak. Baik rekan-rekan, kami mengupdate bahwa penanganan sampai saat ini terkait dengan kasus IKA, bahwa kami sudah memeriksa saksi 64 orang kurang lebih. Kemudian ada 40 korban. 40 korban dengan kerugian kurang lebih 44 miliar rupiah. Dan ini dimungkinkan masih akan terus bertambah. Karena kami sudah membuka hotline terkait dengan korban-korban binomo ini. Nah, nanti terus setiap hari apabila akan ada update kita akan sampaikan. Dua terkait barang bukti, rekan-rekan sudah dapat melihat ada kendaraan yang kita hadirkan Tesla. Kemudian untuk Ferrari ada di Sumatera Utara, dan sebagian rumah maupun tanah yang sudah kita sita. Demikian. Zenith salah satu payment gateway. Dan diduga dari teman PPATK ada beberapa dana yang ada di luar negeri. Kita masih tracing, mudah-mudahan ini bisa juga diungkap kemana saja uang tersebut. Ada upaya apa maksudnya menyelundupkan atau menghilangkan barang bukti dan hasil kejahatan gitu Pak ke kripto Pak? Ya, itu salah satu upayanya. Tetapi kami akan mencari terus. Semua terdata. Jadi kalau namanya transfer uang, pindahan uang itu semua ada namanya riwayat digitalnya. Kita akan bisa ungkap itu, tapi kita dibantu oleh teman-teman dari PPATK dan dari OJK serta BI. Bisa. Pak, terkait keterangan Bapak tempo lalu yang mengatakan Indra maksudnya tidak mengakui dia afiliator binomo, itu apa gimana Pak penjelasannya Pak? Itu biar teknis. Ya, Subdit. Ya. Rekan-rekan media, masalah pengakuan atau tidak ngaku, kami penyidik tidak mengejar itu, kami mengejar alat bukti lain ya. Masih ada keterangan saksi, kemudian data-data, karena memang pengakuan dari tersangka itu tidak ada nilai dalam hal penyidikan. Ya, silakan berkelit ataupun apa itu haknya dari tersangka, dan hak dan kewenangan kami adalah untuk membuktikan itu semua. Demikian. Untuk bukti yang diduga dihilangkannya Pak terkait keterlibatan dengan binomo Pak, gimana Pak? Itu yang sedang masih didalami. Itu hal teknis sekali ya, tidak bisa sampaikan di sini. Pak, sekali lagi terkait pemilik binomo Pak yang diduga di Amerika Serikat, gimana Pak pengejarannya Pak? Dan koordinasi dengan PPATK. Ya, Mbak Noman banyak banget nih pertanyaannya. Oke, ya jadi tadi binomo, Pak Ivan dari PPATK sudah menyampaikan binomo tersebut berada di Pulau Bahama ya, negara luar, dan ada transaksi ke luar negeri. Kami sudah meminta bantuan dari teman-teman PPATK untuk men-tracing. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kerjasama antar PPATK di luar negeri, kita bisa tahu juga, bahkan kita bisa memblokir. Ya, kita baru mendapatkan satu transaksi yang akan dicairkan di Kepulauan Karibia. Kita bisa blokir untuk jangan dicairkan dulu, berkat bantuan dari
PPATK. Ini kami lagi dalami dan kerjasama dengan Panglima PPATK dan untuk bisa melakukan koordinasi sehingga uang hasil kejahatan yang ada di luar negeri dapat kita pindahkan ke sini sebagai barang bukti. Ya, jadi kita langsung kerjasama dengan PPATK luar negeri juga. Oke, ada lagi mungkin? Tuh, ya. Ini kan sudah disampaikan kemarin. Kalau dia menang, ya, dia menang 70% dari uang yang dimainkan, ya. Kalau dia kalah, loss semuanya. Ini udah yang kemarin nih. Ya. Oke, Jelas ya? ya. Ya. Apa lagi? Pak, terkait satu Pak, yang terkait Indra Kents yang katanya sisa 1,8 Pak. Itu ada dugaan sebelum disita itu ada pengiriman uang itu ke rekening lain gitu Pak. Pemindahan ke rekening lain Pak. Yang mana, Mbak? Kan ada dugaan sisa uang di rekening Indra Kents 1,8 miliar. Apakah ada dugaan Indra Kents itu memindahkan uang tersebut ke rekening lain sebelum disita penyidik itu Pak? Ya, itu dugaan ya tadi ya. Itu kita telusuri lagi. Jadi penyidikan saya tadi Pak Dir sampaikan tidak berhenti di sini. Apapun informasi yang ada, itu kita dalami. Termasuk yang terakhir kemarin rekan-rekan dari Twitter itu juga kita dalami juga. Tapi pada kesempatan ini juga sampaikan kalau masyarakat memang ada informasi, kita ada hotline. Sampaikan kita dan rahasia daripada pemberi informasi yang kita rasakan. Ya, akan kita jaga kerahasiaannya Pak. Monggo silakan. Oke Pak. Ya, ini kan rekan-rekan ada nih banner-banner yang saya berdiri di sini. Jadi kemudian kurang lebih mobil itu ada Tesla dan Ferrari. Kemudian uang di sini kurang lebih ada 1,1 miliar. Kemudian ada rumah dan bangunan kurang lebih ada 6 unit yang ada di daerah Tangerang dengan di daerah Sumatera Utara. Ya, itu rekan-rekan. Ada jam tangan juga ada beberapa alat komunikasi yang sedang kita dalami. Total nilainya Pak? Untuk aset yang sudah kita sita kurang lebih ada 55 miliar. 55 miliar, ya. Oke Pak, satu lagi Pak terkait dugaan penerimaan aliran dana Indra Kents ke Deddy Corbuzier gitu Pak. Apakah udah ada agenda pemanggilannya Pak terhadap Dugaan aliran dana masuk ke publik figur bisa DC begini, lah Pak. rekan-rekan. Kalau ada keterangan dari saksi lain yang terkait itu pasti yang bersangkutan tetap panggil. Tapi kalau tidak ada saksi yang mengatakan si A si B, ya kita juga tidak akan memanggil si A si B tersebut. Prinsipnya ada keterangan yang menyangkut kepada yang bersangkutan akan kita klarifikasi. Ya, kita akan panggil. Demikian. Tapi yang bersangkutan sudah mengakui menerima Pak. Udah adakah agenda pemanggilannya gitu Pak? Dan pengakuan kan kita belum ada keterangan saksi ya. Seperti itu Mbak, kita nggak bisa karena ini kalau ramai di media kita nggak bisa juga. Ya. Apa balik? Laili. Bapak tadi kan dibilang ada tersangka lain ya Pak ya. Ini untuk mengetahui. Saking ini dengan sekalian, ini saudara Ika ini telah melanggar pasal 45 kemarin, pasal 45 ayat 1 contoh pasal 28 Undang-Undang Nomor 2016 tentang ITE, Informasi Teknologi, kemudian pasal 378 tentang penipuan dan Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang pencegahan pemberantasan TPPU. Jadi 3 undang-undang ini yang telah dilanggar oleh saudara Ika. Itu dari saya, ya. Ancamannya masih sama Pak? 20 tahun masih sama Pak? Ya. Makasih Pak Direktur. Maksudnya beliau mengoreksi ada kata kesimpulan di sini tersangka diduga telah melakukan tindak pidana perbankan. Jadi ini keliru ya. Maksudnya ini salah ketik. Yang benar yang disampaikan oleh beliau tadi. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Wadir, para Kapsubdit, penyidik, dan tentunya rekan-rekan media atas perhatiannya. Nanti setelah kita tutup, barangkali ada teman-teman yang akan bertanya terkait dengan
pelaksanaan tugas yang ada di Direktorat Tindak Pidana Nexus, kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Indra Kens ngomong, Pak. Kemarin DS ngomong, Pak. Pak suruh seminar, Pak. Indra Kens yang ngomong. Indra Kens ngomong.